dan ini dianggap membahayakan eksistensi partai. Maka kemudian puncaknya ketika 3 majelis, yakni Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Syariah berkirim surat meminta Pak Soeharto untuk mundur secara legowo, tapi sampai 3 kali tidak ada respon. Kemudian 3 majelis ini meminta pendapat hukum dari Mahkamah Partai, dan pendapat hukum Mahkamah Partai menyetujui pemberhentian Pak Soeharto Mono Arfa karena apa yang dikatakan adalah darul mafasid muqaddamun al jalbil masoleh. Jadi lebih mengedepankan mencegah kemudaratan daripada mengutamakan kemaslahatan. Nah, memotong ataupun memberhentikan Pak Soeharto dari urusan kepartaian itu konteksnya mencegah kemudaratan, sehingga asosiasi terhadap P3 ketika masih dijabat oleh Pak Soeharto dalam hal ketua umum itu dikhawatirkan terus mempengaruhi elektabilitas partai, karena terbukti sampai hari ini berbagai lembaga survei menyebutkan P3 itu selalu di bawah 3%, meskipun kita tidak mau ikut survei, ya maunya ikut pemilu, tetapi kan itu mempengaruhi psikologis kader. Nah, dasar kita dari pendapat hukum Mahkamah Partai itu memerintahkan kepada pengurus harian DPP untuk menggelar rapat pengurus harian untuk memberhentikan Bapak Soeharto Mono Arfa. Selanjutnya pengurus harian sesuai dengan mekanisme yang diatur di undang-undang menyepakati pendapat hukum dari Mahkamah Partai itu untuk memberhentikan Bapak Soeharto Mono Arfa dan menunjuk Pak Mardiono selaku PLT Ketua Umum yang itu dikukuhkan dalam Mukernas. Dan musyawarah kerja nasional dari 34 DPW yang hadir, tidak ada 34 DPW yang ada di Indonesia, 29 hadir dan menyetujui hasil rapat pengurus harian tersebut yang merupakan tindak lanjut dari pendapat hukum Mahkamah Partai. Partai Persatuan Pembangunan Kota Banda Aceh, mulai dari Dewan Pimpinan Cabang, pengurus hariannya sampai dengan majelis, kemudian pengurus kecamatan se-Kota Banda Aceh telah menyatakan sikap bahwa kami mendukung sepenuhnya pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama sekali, kita ingin bahwa negara kita ini yang penduduknya mayoritas Muslim itu kembali dipimpin oleh pemimpin yang memperhatikan kebanyakan penduduk Muslim itu supaya kembali kepada garisnya atau kembali kepada syariatnya. Kemudian yang kedua, bahwa Bapak Anies Baswedan ini juga menurut hemat kita semuanya, beliau adalah sosok yang cerdas, yang visioner, berani dan tegas. Kemudian beliau juga mampu untuk membawa rakyat Indonesia ini ke arah yang lebih sejahtera. Ya, yang lurus atau yang tegas bagi Pak Sandi adalah bagaimana menunggu hasil komunikasi ya antara Ketua Umum P3 Pak Mardiono dengan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri untuk proses kita usulkan, kita perjuangkan menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Jadi ini Mas Sandi sebagai kapasitas untuk ingin mengajak teman-teman ya di partai politik lain, dalam hal ini Partai Demokrat dan Partai PKS termasuk juga Nasdem, untuk bisa menjajaki kemungkinan untuk bisa
bersama-sama dengan Pak Ganjar Pranowo. Susul Mosanif, giliran kader P3 Aceh besar ramai-ramai mundur dari Baitus Salam semua pengurus. Dikutip dari serambinews.com Banda Aceh, usai kader senior Partai Persatuan Pembangunan P3 Aceh yang juga Wakil Ketua OKK 3 DPW P3 Aceh, Mosanif Sanusi mundur dari partai tersebut. Kini sejumlah kader lain pun menyusul. Terbaru Wakil Ketua DPC P3 Aceh Besar Saiful Haris Arahas yang mengundurkan diri dari jabatan pengurus dan kader partai berlambang Ka'bah ini. Bersamanya turut mundur pula semua pengurus PAC P3 Kecamatan Baitus Salam yang berjumlah 25 orang. Surat pengunduran diri sudah saya sampaikan kepada ketua. Mungkin dalam waktu dekat ini kawan-kawan pengurus tingkat kecamatan juga akan serahkan surat pengunduran diri mereka, kata Saiful Haris Arahas kepada serambinews.com Sabtu 26 Agustus 2023 malam. Artinya ketika saya sudah tidak lagi di dalam, lah ngapain teman-teman masih di sana? Lagi pula selama ini juga tidak ada perhatian dan pembinaan dari kabupaten. Tambahnya lagi terkait mundurnya gerbong PAC. Saiful Haris Arahas mengaku jika dirinya sudah lama tidak aktif lagi sebagai pengurus Paskap Musyawarah Cabang Muskap 3 DPC P3 Aceh Besar beberapa waktu lalu. Hal ini disebabkan karena telah terjadi kesewenangan dari elit P3 Aceh yang menempatkan orang-orang yang bukan kader seperti Sekretaris DPC P3 Aceh Besar. Kondisi ini lanjutnya tentu akan terjadi ketidakstabilan politik dalam internal partai. Sekretaris DPC P3 Aceh Besar saat ini bukan berangkat dari kader partai, apalagi pengurus. Beliau baru masuk pada kepengurusan ini dan langsung ditempatkan pada posisi strategis, kata Haris. Dalam kesempatan itu Haris juga mengungkapkan bahwa penyusunan pengurus DPC P3 Aceh Besar periode ini mengedepankan like dan dislike. Seperti saya, karena jelas adalah orangnya Mosanif, tidak bisa dipakai, ucapnya. Dia mengungkapkan bahwa saat ini P3 sudah kehilangan jati diri dan sudah jauh eksistensinya. Saya merasa keberadaan saya di dalamnya juga sudah tidak dapat memberikan kebermanfaatan. Maka langkah saya untuk mengundurkan diri dari P3 adalah langkah yang tepat, tegas Haris. Sementara sebelumnya Mosanif telah menyampaikan pengumuman pengunduran dirinya dari P3 dalam konferensi pers yang digelar di Kupin Nangro, Banda Aceh, Selasa 22 Agustus 2023 sore. Ia mundur setelah partai berlambang Ka'bah itu tidak mengakomodir namanya sebagai caleg DPR RI Dapil Aceh 1, meski sebelumnya ia sudah mendaftar dan melengkapi semua berkas. Dalam konferensi pers itu Mosanif menegaskan, apabila ada kader-kader P3 lainnya yang juga memilih mundur, itu bukan karena ajakan. Kalau ada yang menyusul, saya tidak mempengaruhi mereka untuk mundur. Saya berharap P3 tetap ada ke depan. Lambangnya bagus, bisa jadi orang yang mengurusnya tidak sesuai lagi dengan lambang, kata Mosanif. Terkait sikapnya tersebut, Mosanif mengaku tidak akan berubah lagi meskipun ada keputusan lain dari partai. Saya rasa tidak mungkin lagi kembali karena nama sudah digantikan dengan orang lain. Kedua, kita sudah tahu sikap mereka yang diambil, ujarnya.